Halo guys, David di sini dan ini adalah video Q&A. Jadi di video ini saya bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang sudah dikasih teman-teman yang nge-follow saya di Instagram di @gadgetins. Ya, kita langsung mulai aja karena konsepnya memang lumayan simple. Anda nanya dan saya yang jawab. Oke, pertanyaan pertama dari Leonwang84. Ceritain awal terbentuknya channel Gadgetin dong. Oke, jadi dulu sekitar 2 tahun yang lalu, saya masih kuliah dan tinggalnya di kos-kosan gitu. Terus awalnya saya sama sekali nggak tertarik sama yang namanya HP. Ya teknologi lah, HP, komputer, atau laptop saya anggap cuma kayak mesin-mesin biasa, cuma buat ngebantu kerjaan kita lah. Tapi saya kenal satu teman yang seneng banget sama teknologi, dia hobi nonton review di YouTube. Terus ya dia nontonnya karena saya lagi main mampir ke kamarnya gitu buat ya nyantai-nyantai gitu lah, ngelihat dia lagi nonton YouTube. Ya saya jadi penasaran itu menariknya apa sih bikin kayak gitu. Kebetulan kan saya kuliahnya di DKV, saya punya kamera walaupun kameranya biasa aja. Ya pas ngelihat gitu kayaknya enak juga pas bikin, saya jadi bercanda sama dia terus ngomongnya, kalau kita bikin kayak gini kayaknya seru juga nih. Kayaknya gampang kalau cuma rekam-rekam gitu doang, terus cuma komen-komenin doang. Ya, itu kan awalnya bercanda, terus kami ketawa-ketawa, ya udah. Pas malamnya, saya entah kenapa jadi kepikiran lagi, jadi mikir kalau saya beneran bikin gimana ya. Ya mumpung saya ada alatnya, terus ya mumpung saya ada HP-nya juga, waktu itu Xiaomi Mi 3, saya memang sengaja beli. Dan itu memang buat review dong, kalau mau lihat itu ada di video yang paling bawah di channel ini, video paling baru. Ya terus pas saya mikir malam-malam kayak gitu ya akhirnya ya kerjain juga karena saya mikirnya saya masih kuliah, masih bebannya belum banyak. Kalau nggak ada yang nonton ya udah, kalau ada yang nonton ya bagus. Tapi awalnya saya sama sekali nggak ngerasain ada niat buat sampai kayak gini, sampai full time kayak gini. Cuma ya saya bersyukur aja bisa kenal sama teman itu, terus kenal sama teman-teman lain yang ngomong-ngomong juga minjemin saya mikrofon, minjemin saya kamera, karena kamera saya udah kejual itu. Dulu memang punya tapi udah dijual. Tapi pas mau bikin YouTube saya jadi mampir ke rumah dia buat pinjem tripod, pinjem kamera, terus sama teman yang lain minjem mikrofon juga. Ya jadi awal terbentuk channel ini mungkin lebih ke karena teman saya yang pengaruhin saya buat bikin kayak gitu. Jadi bisa dibilang asal mula channel Gadgetin ini dimulai dari nongkrong di kamar teman yang hobi teknologi gitu, dan akhirnya saya iseng-iseng bikin dan akhirnya bisa sampai kayak gini. Pertanyaan kedua dari Hendika 12 Pratama. Kenapa nama channelnya Gadgetin? Itu sebenarnya simple banget, dari kata gadget ya gadget kayak gini. Terus karena channelnya pakai bahasa Indonesia jadi tulisannya IN, ya gitu aja sih. Jadi sebenarnya mau gadget Indonesia tapi kepanjangan, jadi gadgetin aja. Tapi lama-lama jadi bisa diplesetin kayak ya gadgetin lah atau gadget yang lagi in gitulah. Tapi asal mulanya aslinya itu gadget Indonesia, tapi ya karena kepanjangan jadi pendekin gadgetin. Ya makanya tulisan gadgetin kan gadgetnya warna merah dan IN-nya warna putih. Yaitu buat kayak lambang bendera Indonesia aja, merah putih. Simple kok. Pertanyaan ketiga dari VVII VVEETX. Lu mahasiswa di universitas mana? Jurusan? Udah berapa semester? Saya kuliahnya di BINUS, baru lulus akhir tahun kemarin, akhir tahun 2016. Saya jurusannya DKV, jadi mungkin pilihan saya buat ikut jurusan DKV ada pengaruhnya juga ke asal mula channel ini. Kalau saya nggak ikut jurusan DKV yang nggak harus ada sih, yang harus pegang kamera, saya mungkin sama sekali nggak bakal kepikiran buat bikin channel ini, karena dulu pas SMA atau pas awal-awal kuliah saya sama sekali nggak ngerti yang namanya pakai mirrorless. Tapi ya sekarang zamannya internet, yang nggak usah kuliah di cafe pun kayaknya cepet buat belajar pegang kamera. Terus karena saya kuliah di cafe juga, saya jadi punya teman-teman yang punya alat-alat yang bisa saya pinjem buat bikin video pertama. Tapi setelah video ketiga atau keempat saya jadi niatin buat terus bikin video, dan alat-alatnya akhirnya saya beli sendiri. Tapi pas awal-awal alat yang saya punya cuma HP-nya, sisanya pinjem semua sama PC. Itu punya saya juga. Tapi kalau kamera atau tripod atau mikrofon semuanya saya pinjem.
Selanjutnya dari James XER6. Kalau ke kantor pakai mobil pribadi, motor pribadi, atau ojek online. Saya di sini nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah. Saya tinggalnya di kos, dan kalau ada acara apa kayak launching Oppo, LG, atau HP-HP lain yang biasanya saya bikin video kesan pertamanya gitu, saya perginya pakai ojek online atau mobil online. Ya intinya aplikasi Gojek, aplikasi Grab, atau Uber pasti selalu ada di HP saya. Dan mungkin saya nggak ada niat buat beli motor atau mobil pribadi karena pertama nggak ada duitnya, yang kedua bakal repot buat punya motor atau mobil kalau saya jarang pergi sendiri. Ya gitulah, pokoknya inovasi adanya Gojek kayak gitu-gitu saya apresiasi banget. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rido GS. Bang, di saat lagi nggak mood ngedit video, apa yang lu lakuin? Biasanya saya kalau nggak bikin video ngapain? Nonton YouTube mungkin, atau browsing-browsing sosmed, tapi itu biasanya nggak sampai sejam lebih. Kalau browsing sosmed sejam lebih nggak pernah kayaknya. Ya paling nonton YouTube atau nggak ada kerjaan lain selain bikin video, jadi antara nonton YouTube atau tidur mungkin. Selain itu, ya kerjaan saya cuma bikin video. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Hadat. Apa suka dukanya jadi reviewer HP? Job serius, Bang. Oke, ya dari tadi saya jawabnya serius kok, santai aja. Jadi suka dukanya, yang sukanya sih saya nggak ada rutinitas yang fix banget kayak orang kantoran. Biasanya kan kalau ada jam full time kerja kantoran gitu kan harus bangun pagi lah, harus masuk kantor jam 9, pulangnya jam 5 atau jam 6. Tapi saya nggak usah harus kayak gitu, dan apalagi saya tinggal di Jakarta, saya jadi nggak usah macet-macetan lah gitu. Kalau pagi atau sore di Jakarta itu udah pasti macet lah. Terus sukanya lagi, apa yang saya dapat bergantung banget sama usaha saya. Jadi itu juga saya senang karena saya bisa nentuin, ya bisa dibilang nentuin penghasilan sendirilah, tergantung seberapa rajin saya. Kalau saya males ya saya nggak dapat apa-apa, kalau saya rajin ya saya bisa dapat banyak. Tapi itu juga bisa jadi salah satu dukanya juga sih. Misalnya kalau misalnya lagi ada kejadian apa, kalau saya memang lagi males ya saya nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya kerja kan, misalnya lagi ada sehari lagi nggak mood, tetap masuk, ya hitungannya tetap dapat duit gitu. Cuma ya duka yang lain juga, salah satu mungkin bukan reviewer HP doang tapi semua YouTuber ya. Salah satu dukanya ya tiap hari jadi kepikiran harus bikin video apa. Sudah upload satu video, pikiran selanjutnya adalah bikin video apa lagi. Apakah penonton bakal suka, terus nanti channelnya bakal berkembang nggak? Apakah nanti YouTube bakal tutup, atau tiba-tiba ada kejadian apalah, kayak kemarin-kemarin itu ada satu kejadian YouTube, kayak YouTuber terkenal kayak PewDiePie atau H3H3 gitu, angka subscribernya langsung anjlok banget. Ya itu untungnya cuma kesalahan sistem di YouTube, subscribernya nggak hilang, tapi itu ngeri banget pas liatnya. Cuma ya itu mungkin salah satu ketakutan semua YouTuber juga, yaitu tiba-tiba channelnya jadi nggak diminati lagi. Jadi pas saya bikin Q&A ini banyak yang nanya, terus saya live streaming banyak yang nonton, terus setiap video tetap ada yang nonton, saya bersyukur banget dan jadi semangat terus buat bikin video. Tapi kalau seandainya tiba-tiba udah nggak itu lagi, ya itu salah satu duka yang tergede. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ronaldo Rafael 16. Koko, gimana caranya jadi reviewer? Ini salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain, bukan cuma dari Instagram doang, tapi ada beberapa teman saya yang juga nanya, gimana sih cara bikin channel YouTube? Gimana sih bikin video? Tips pertama ya pokoknya bikin aja dulu videonya. Ada teman saya yang belum bikin video udah semangat banget bikin, bikinin logo dong, bikinin gua bumper dong, bikinin ini dong, bantuin ini dong. Saya bilang pokoknya bikin aja dulu videonya, nanti bakal kelihatan apakah benar-benar niat atau memang cuma ngeliat, itu kayaknya bagus ya, pengen coba bikin deh, kayak saya dulu kan. Ya, tapi pas mereka udah bikin 1-2 video, akhirnya ngerasain betapa susahnya bikin video. Apalagi video yang bagus. Bikin video yang agak ngasal aja masih susah, mau rekam, mau edit. Ya, pikirin bikin isinya aja dulu udah males.
apalagi mau edit, mau rekam, mau upload. Belum lagi kalau awal-awal kan penonton pasti dikit, itu udah pasti, kecuali Anda kenal orang yang bisa nge-boost banget penonton pas video-video awal tuh pasti dikit, itu udah pasti. Jadi saya bilang bikin aja dulu video 5 lah gitu. Kalau udah bikin 5 bakal kerasa apakah Anda pengen lanjut atau enggak. Kalau memang nggak pengen lanjut ya udah, kalau memang pengen lanjut ya udah pikirin lebih serius, kontennya harus topiknya lebih spesifik, terus ya bikin lebih menarik, gambarnya lebih bagus, suaranya lebih bagus. Ya simple lah bikin video kalau udah kebiasa, pokoknya gambar bagus, isi bagus, suara bagus. Buat soal editing nggak harus bagus loh. Saya ada tahu satu channel luar yang subscribernya 2 jutaan atau 3 jutaan walaupun isinya nggak terlalu cocok buat anak-anak gitu. Dia kayak animasi gitu, namanya Grade A Under A kalau Anda tahu. Dia isinya cuma animasi 2 karakter. Terus dia rekam suaranya pakai Samsung Galaxy S2. Editnya pakai Windows Movie Maker. Tapi isinya bener-bener bagus dan menarik buat kebanyakan orang gitu lah. Saya juga tertarik sama konten-konten yang ngekritik kayak gitu. Cuma ya ternyata simple banget. Video apapun kalau kontennya menarik, mau dalam bentuk apapun pasti ada yang nonton aja. Contohnya kayak video trending gitu kan, suaranya udah jelek banget, gambarnya nggak jelas, tapi kontennya dicari orang gitu, bener-bener menarik. Ya jadi intinya sih tips jadi reviewer atau YouTuber gitu, bikin konten yang menarik lah gitu. Intinya itu. Saya ngomong apa sih tadi? Oke, dari Rap.G, mungkin bacanya Rap.Dots. Bang, kenapa sih pas di video ASRA bengong aja? Ya mungkin ya di kolom komentarnya juga banyak yang nulis sih kenapa saya kayak lemes gitu, kenapa saya agak lesu, kayak nggak tertarik gitu. Ya memang pembawaan saya kayak gitu sih. Kalau Anda udah mantengin dari awal video ini mungkin bakal kerasa juga kan kalau saya ngomongnya memang kayak gini. Terus kalau saya lagi ngumpul sama teman, kalau teman-teman lagi ngobrol, saya memang cenderung lebih seneng dengerin aja daripada ikut ngomong. Kalau misalnya udah diem, nah baru saya masukin topik-topik lagi gitu. Itu biasanya ya yang saya lakuin kalau lagi ngumpul sama orang. Cuma kalau saya seneng ngomong biasanya lagi berdua atau bertiga aja. Kalau lagi rame-rame kayak 5-6 orang, ya saya memang senengnya dengerin aja. Jadi maklum aja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rizky Bernawan. Bang, review gadget sering di-endorse nggak? Kalau iya, sering produk yang mana? Review gadget sering di-endorse, iya. Tapi nggak sesering orang yang tipe YouTuber yang kayak entertainment atau personality. Soalnya kalau reviewer itu kan pikirannya harus lebih objektif, jadi nggak bisa sembarangan terima endorse. Misalnya kalau saya endorsein Samsung Galaxy A5, itu kan namanya ngebunuh channel. Itu kalau saya nge-endorse suatu merek HP tertentu, bisa-bisa channel itu dicap udah dibeli oleh merek itu. Jadi buat endorse merek HP saya enggak. Tapi kalau buat endorse merek kayak home credit, kayak Kredivo, atau kayak US Go Buy, itu Anda udah bisa lihat di video saya, beberapa video saya. Terus di Instagram juga ada Kopi Rakyat, terus ada Sculpture Project yang casing dari kayu, terus home credit juga ada pasang di situ juga. Yang pasti saya nggak bakal endorse merek HP sih, soalnya itu sama aja bikin penonton lari, dan kalau penonton lari, yang tukang endorse juga bakal lari, dan kalau udah semuanya lari, channel ini bakal tutup juga. Jadi semua tipe endorse saya terima kecuali yang berhubungan sama apa yang saya bikin videonya, yaitu HP. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Frizal Sucipto. Bukan menghina bang, tapi kok nggak kayak duo beruang dari Sobat HP, selalu ceria, kekanak-kanakan, dan funny. Ya memang saya pembawaannya kayak gini, kayak yang udah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Ya walaupun kayak gini, saya sebenarnya tetap happy kok. Jadi ya tergantung tipe orangnya kan, daripada saya harus pura-pura ceria banget, terus tiba-tiba penonton nyadar kalau itu palsu, karena memang saya susah banget buat kelihatan semangat gitu. Tipe ceria saya memang beda. Jadi ya tiap channel punya personality yang beda lah. Terus pertanyaan dari Sandi Permana.ptr544. Bang, hafal cheat
GTA San Andreas nggak? Saya kayaknya cuma hafal satu deh. Kiri kanan atas bawah L1 R1 R1 R2, lupa. Dulu pas saya masih SMP atau masih SMP kayaknya. Ya, pertengahan SMP kali. Saya seneng banget main GTA San Andreas. Paling hafal cheat-nya Jetpack, tapi sekarang udah lupa semua. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tangan belang dari Bang Tira. Saya lupa screenshot, tapi saya ingat banget pertanyaannya. Game apa yang paling berkesan atau terbaik buat saya? Buat saya, game paling oke buat saya itu Harvest Moon Back to Nature. Buat yang punya PS pasti tahu, atau nggak punya PS tapi gamer pun harusnya tahu, karena itu game yang legend banget lah buat saya. Itu game saya zaman kelas 3-4, pokoknya pas zaman SD. Itu game yang bikin saya bangun jam 4 subuh cuma buat mainin game itu doang. Saya bela-belain bangun jam 4 subuh, terus jam 6-nya beres-beres buat ke sekolah, dan siangnya balik main lagi sampai sore, sampai ibu saya mungkin agak cemas gitu, sampai ngebohongin saya kalau PS-nya lagi kenapa, listriknya lagi kenapa, terus stick-nya lagi kenapa, sampai biar saya nggak main gitu. Tapi ya sampai sekarang itu masih game yang paling keren buat saya. Mungkin karena dulu belum banyak game yang aneh-aneh atau yang canggih banget kayak sekarang ya. Karena simple banget itu, saya sampai main new gamenya 5-6 kali dan saya nggak bosen-bosen. Ya, saya sampai ada beli bukunya, sampai cerita sama teman, sampai nongkrongin rumah teman, ngeliatin dia main doang, ngeliatin aja seneng. Dan kayaknya nggak ada game yang bisa nyamain itu deh. Kalau racing mungkin CTR, Crash Team Racing, itu game PS1 semua, mungkin faktor nostalgia bikin saya bias, tapi ya itu pendapat pribadi. Oke, pertanyaan terakhir dari NV Nalif. Gimana bang rasanya udah nyampe 100.000 subscriber? Yang pasti saya bersyukur banget udah ada 100.000 orang lebih yang udah mau neken tombol merah yang ada di bawah video ini. Terus ya itu artinya juga tanggung jawab saya semakin gede buat hadirin konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Cuma buat sekarang saya benar-benar seneng, karena dulu awalnya memang cuma iseng-iseng doang pas kuliah buat ngisi waktu doang. Tapi ya berkat dukungan dari penonton, terus dukungan dari teman-teman di RA juga, saya bisa pede buat lanjutin bikin video di YouTube lagi. Kalau nggak ada penonton atau nggak ada teman-teman dari RA atau dukungan dari keluarga juga, mungkin saya nggak ada di Jakarta lagi dan balik ke Palembang. Mungkin bikin channel di YouTube itu salah satu keputusan terbaik saya lah. Ya, intinya sih saya bersyukur banget udah nembus 100.000 dan saya harap bisa hadirin konten yang lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih seru lagi. Jadi pantengin aja. Oke, demikian video tanya jawab atau Q&A part 1 dari Gadgetin. Kalau ada part 2-nya nanti bakal saya kabarin di Instagram, jadi follow aja kalau misalnya ada pertanyaan dan udah siap mau nanya apa. Ya, terima kasih udah mantengin video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Yuk.